kepada Nabi Muhammad. Yang kami hormati Ibu Pembimbing dan adik-adik yang mahasiswa yang tentunya saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, mari kita awali PPL daring ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelum presentasi daripada kawan-kawan yang sudah sesuai jadwal ini, saya minta kepada Yuli, Miftarika semuanya untuk mengaktifkan mengaktifkan videonya ya. Jadi harus itu sesuai juga anjuran daripada Prodi untuk mengaktifkan semuanya. Baik. Rifai dulu. Baik. Jangan lupa untuk merekam masing-masing karena untuk laporan kalian ya kan? Iya, Ustaz. Dan dimasukkan ke YouTube katanya ya. Ini nunggu kawan-kawan hidupkan kamera dulu apa langsung aja Ustaz ya? Kawan-kawan hidupkan kamera ya, tidak ini jangan serondok, nggak boleh serondok nih kan. Silakan, si Yuli mana Yuli tuh? Si Yuli. Nggak mau mereka Ustaz, sepertinya cewek-cewek ini Ustaz. Kalau tidak dihidupkan berarti Ustadz anggap tidak hadir ya. Mana Yuli? Oke, Ustaz, saya buka aja Ustaz ya. Sambil nunggu Ustaz ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa meskipun daring seperti ini, dan kita juga masih diberi kesehatan di mana sekarang kita sedang berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliau dan sahabat-sahabatnya lah kita bisa merasakan zaman modern yang kita hidup pada sekarang ini. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman materi yang saya pilih, yaitu nomor 1, yaitu tentang konsep fikih dan ruang lingkupnya. Oke, saya presentasi dulu. Belum nampak ya? Sudah nampak teman-teman? Kalau di aku udah baik. Udah.
Udah harus ya? Sudah, silakan lanjut. Baik. Apa pasti sudah tidak asing lagi dengan fikih ya. Teman-teman pasti sudah sering mendengar fikih dan mungkin definisi sederhana fikih sudah teman-teman kuasai semuanya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya seperti biasa, fikih itu memiliki makna dari bahasa dan istilah. Nah, fikih terambil dari bahasa Arab. Jika kita melihat fikih dari bahasa, fikih itu adalah fikhun yang secara bahasa terambil dari kata fakiya yafqahu fiqhan yang berarti fahmun amik, yaitu pemahaman yang mendalam. Nah, jadi fikih ini berarti pemahaman yang mendalam. Kenapa? Karena fikih itu adalah suatu syarat pengarahan potensial akal secara maksimal dengan metodologi keilmuan yang ketat. Jadi memang membutuhkan pemahaman yang mendalam jika ingin mendalami fikih tersebut. Ilmu fikih dikenal sebagai salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, jadi fikih ini bila dijabarkan sedikit, dia ini membahas banyak aspek dalam kehidupan kita, menyangkut kehidupan kita sendiri, menyangkut kehidupan sosial kita dengan yang lain, kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini teman-teman, apakah paham? Ya, itu tadi pengertian fikih dari segi bahasa ya. Nah, kita lanjut ke fikih istilah. Nah, fikih juga ada istilah. Secara istilah ini, fikih itu adalah suatu ilmu yang dari masa ke masa itu memiliki pergantian pengertian gitu. Jadi dari masa ke masa fikih punya definisinya sendiri. Tidak semua sama. Jadi contohnya seperti ini, ada saya ambil di sini Abu Hanifah pada zamannya mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Nah, dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam. Nah, jadi, ini yang bisa masuk pada wilayah akidah, hukum, ibadah, dan akhlak. Jadi menurut Abu Hanifah, fikih itu suatu yang berhubungan dengan kita, dengan manusia, dalam menjalani apa-apa saja yang dianjurkan, yang diwajibkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Baik itu dari segi akidahnya, dari hukumnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Bila sampai di situ, pada perkembangan selanjutnya, ada definisi lagi. Nah, definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi. Dia mengatakan bahwasanya fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Jadi, fikih ini adalah hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariah yang sifatnya itu diperoleh sumbernya itu dari dalil-dalil yang terperinci, bisa dari Al-Quran dan bisa dari hadis. Jadi, kalau suatu hukum itu tidak didasari oleh Al-Quran dan hadis, maka dia belum bisa diambil hukum fikihnya seperti itu. Nah, kemudian di samping definisi tersebut,
ada definisi fikih. Nah, ada lagi definisi-definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama-ulama usul fikih. Contohnya, nah seperti ini. Fikih itu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh ahli-ahli fikih menggunakan metode-metode tertentu. Nah, jadi karena ada metode-metode ini seperti metode kias, istihsan, istishab, istislah, dan sadduz zari'ah. Jadi fikih itu adalah tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Jadi dengan metode-metode ini fikih memiliki prinsip. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ini menurut saya adalah pengertian yang memang kita sudah pahami. Nah, jadi fikih itu adalah ilmu tentang syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, yaitu wajib, dan larangan, haram, ada pilihan, mubah, anjuran untuk melakukan sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya, makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Jadi, fikih tidak bisa diambil hukumnya melalui akal atau perasaan kita. Harus didasari oleh sumber-sumber syariah tadi. Jadi bisa kita tentukan apakah hukum tersebut wajib, apakah haram, mubah, sunnah, ataupun makruh. Bisa kita ambil sumber-sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, halo Rifai. Ya Ustaz. Kita ucapkan selamat datang dulu kepada Ibu. Oh ya. Assalamualaikum Ibu. Gabung dengan Ananda semua. Ternyata Ahmad Soleh mahasiswa Ibu juga ya? Iya Bu. Kemarin nggak ngasih tahu itunya. Surprise hari ini. Surprise hari ini. Iya, Ibu kode-kode aja kemarin tapi nggak tahu kalau Ahmad Soleh yang ini, maksudnya karena mikir kan nama-namanya banyak kan, kirain guruman mana gitu. Ini udah mahasiswa lagi, udah ustad mahasiswa jadi ustad. Iya Bu, pokoknya tetap posisinya sebagai mahasiswa Ibu tetap guru kami. Iyalah, kalau gitu baik, terima kasih ya, ini terpotong akhirnya, tadi ada urusan yang penting pula ke luar. Jadi baru pulang sholat terus langsung bergabung dengan Ananda semua. Silakan kita lanjutkan PPL ini. Nanti saya akan ambil tolong diambil dokumentasinya untuk laporan ke panitia PPL yang besar, grup. Terus lanjut terus PPL-nya yang RPS-nya kan sudah dibuat semua ya. Silakan dikoreksi dulu. Terus terang Ibu belum sempat mengkoreksi. Ya Ustadz Ahmad Soleh koreksi dulu, nanti biar Ibu cek terakhir lah. Nanti kalau ada yang kurang diperbaiki. Nah, finishing terakhir nanti baru Ibu lah. Itu ya Ustadz ya. Ya Bu, siap. Lanjut Rifai. Rifai apa nih namanya nih? Rifai Bu, itu nama emailnya aja Bu. Aduh, dikasih nama yang apalah di grup ini, kasih nama yang betulnya gitu nah. Karena untuk laporan sekalian gitu. Nanti saya ganti Bu ya. Oke, baik kalau gitu ya. Silakan Ustaz. Baik. Nggak perlu kenalan lagi kan kita? Kalau kemarin kemarin sama Ustadz Munawwaroh kan kenalan dulu. Tapi ini karena sudah Ahmad Soleh juga udah mahasiswa Ibu, rasanya udah nggak perlu kenalan lagi. Iya Bu, siap. Karena prinsipnya melanjutkan yang kemarin ya Bu. Jadi kalau udahlah yang lanjut saja agar adik-adik kita juga selesai tepat waktu PPL-nya gitu. Sudah itu kalau Ibu boleh minta, karena kita ini diharapkan memang betul-betul hadir ya. Ibu minta ini jangan ngirim foto gitu, betul-betul orangnya lah gitu nah. Ya, Fitri Widyaningsih, Yuli Lestari,
kemudian Miftah Rizka, ya betul-betul orangnya supaya betul-betul ini kita kan harapnya PPL yang dilakukan oleh satu orang mahasiswa juga didengarkan oleh yang lain supaya nanti bisa bagaimana perbaikannya gitu. Nah, kan ini baru latihan tapi sekaligus juga sebagai bahan diskusi dan evaluasi buat yang lain. Jadi kalau bisa jangan foto foto ini, anggap aja ini sedang kuliah gitu. Nah, sedang belajar dengan murid-murid gitu ya Bu ya. Iya, anggap aja ini belajar daring juga seperti ini gitu. Anggap aja yang lainnya ini adalah murid-murid yang sedang mendengarkan gitu. Nah, baik. Kita ya Bu ya. Silakan Iya. Ayo lanjutkan. Yuk, silakan. Baik Ustaz. Iya, lanjutkan. Nah, tadi sampai pada nomor 3. Nomor 3 yaitu ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan syariat yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan nomor 2, bahwasanya fikih itu adalah hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, seperti kegiatan lah, pengamalan-pengamalan kita. Nah, diperoleh dari istidlal atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariat. Jadi apabila diambil dari sumber-sumber yang lain, maka belum bisa diambil hukum fikihnya. Para ahli-ahli fikih pun mereka semua dalam menentukan suatu hukum mengambil sumber-sumber syariatnya melalui Al-Quran dan hadis, tidak lain daripada itu. Nah, kemudian nomor 4, fikih ini diperoleh melalui dalil yang terperinci, tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah, kias dan ijma melalui proses istidlal, penyimpulan tadi, istinbat atau nadar, analisis. Nah, jadi ada 3 tahap untuk menentukan suatu hukumnya itu. Jadi dirincikan dulu dari Al-Quran dan hadis, kemudian melakukan ijma melalui proses istidlal, kemudian yang terakhir adalah dianalisis. Nah, oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Jadi tanpa yang ketiga ini, tanpa Al-Quran dan Sunnah, terus kias dan ijma melalui proses istidlal, kemudian analisis, maka tidak disebut fikih apabila tidak seperti yang 3 tadi itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah sampai pengertian fikih menurut para ahli, kemudian kita masuk ke ulama fikih. Ulama fikih sendiri mempunyai definisi terhadap fikih itu sendiri. Fikih itu adalah hukum amaliyah, sesuatu yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Jadi sesuatu yang disyariatkan dalam Islam yang ingin kita kerjakan itulah fikih. Dalam hal ini kalangan ulama fikih membaginya menjadi 2. Yang pertama, memelihara hukum furuk. Hukum furuk itu adalah hukum keagamaan yang tidak pokok. Nah, ya secara mutlak dan sebagainya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat zonni. Qat'i ini maksud dari qat'i ini adalah sifatnya itu tidak memiliki tafsiran lain. Jadi dia memang apabila itu ya itu saja. Tapi kalau zonni ini memiliki tafsiran, dia mempunyai makna-makna yang lain, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian Mustafa Ahmad Az-Zarqo, seorang pakar fikih dari Jordania, membagi fikih menjadi 2, yaitu ilmu tentang hukum, termasuk usul fikih, dan kumpulan hukum furuk. Nah, itulah tadi
sekumpulan macam-macam definisi dari fikih. Kita sudah bahas dari pengertian bahasa, kemudian kita masuk ke istilah, kemudian kita pahami dari ulama-ulama fikih dan para ahli. Teman-teman, sebelum kita masuk ke ruang lingkupnya, apakah untuk pengertian fikih itu sudah paham? Darus, Miftah Rizka, Yuli, Fitri Widyaningsi, apakah paham pengertian fikih itu tadi? Oke, kalau gitu sebelum masuk ke ruang lingkup, boleh dong saya tanya dulu kawan-kawan. Menurut kawan-kawan itu sendiri, kesimpulannya fikih tadi itu apa sih? Apanya gitu, definisinya gitu? Coba, Darus. Halo Darus. Kemana Darus nih? Gimana tadi Pak I? Apa fikih itu menurut Darus nih apa? Dari yang kita bahas ini, dari fikih itu, apa pengertiannya, kesimpulan menurut Anda? Menurut saya, jadi fikih ini sesuai dengan yang sudah diterangkan oleh saudara Pak I, yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi maksudnya di sini merupakan pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Ya, menurut saya begitu. Iya. Bagus. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke ruang lingkup ya. Kita lanjut ke ruang lingkup dari fikih itu sendiri. Pak, mau instruksi. Ya. Tulisannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan tulisannya? Iya. Karena kecil kali ya mungkin ya? Mungkin begini, Bapak sebagai pemandu di sini, pertanyaan yang diajukan nanti atau instruksi tadi daripada Saudari Fitri Widya, sebelumnya tadi ada semacam himbauan bahwa kita disuruh mengaktifkan video kita untuk menjadi laporan. Jadi mohon sekali jangan dimatikan videonya, Saudari Fitri Widya. Di situ nanti sebagai cara komunikasi kita dengan, anggaplah kita ini sebagai peserta didik. Kalau kita dimatikan ini tidak akan sampai komunikasinya begitu. Dan juga ketika membuka ini, ketika kita melaksanakan Google Meet ini, kalau bisa kita memakai laptop gitu ya, tidak memakai smartphone. Jadi kalau memakai smartphone memang tulisannya memang tidak jelas, kecil gitu. Silakan dilanjutkan, Rifai. Ya Ustadz, sebelumnya saya mau bertanya Ustadz, kalau misalnya saya presentasinya kurang dari 1 jam, nggak apa Ustadz ya? Silakan dilanjutkan dulu. Nah, selesaikan. Baik Ustadz. Baik, saya lanjutkan presentasi saya. Definisi fikih sudah kita bahas dari bahasa, istilah, dan para ahli dan ulama-ulama fikih. Kita lanjut ke ruang lingkup fikih.
fikih itu memiliki yang namanya ruang lingkup. Oke. Nah, ruang lingkup fikih itu terdapat pada semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf ini adalah yang sudah dibebani atau sudah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan segala anjuran atau kewajiban larangan yang ditetapkan oleh agama kita gitu loh. Itulah mukallaf. Orang yang sudah diberi tanggung jawab. Nah, hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang-orang yang telah akil balik, atau mempunyai hak dan kewajiban. Nah, jadi objeknya di fikih ini adalah kepada orang-orang yang sudah mukallaf tadi, yang sudah akil balik. Gitu. Jadi apabila seseorang belum capai masa akil baliknya, maka dia belum dituntut untuk masuk ke ruang lingkup fikih tadi. Nah, adapun ruang lingkup fikih tadi, yang pertama itu hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum itu tadi bertalian dengan hukum-hukum ibadah gitu. Jadi seperti sholat, puasa, zakat, hal yang berkaitan dengan ibadah, maka dia salah satu ruang lingkup daripada fikih itu sendiri. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah. Nah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Nah, jadi yang kedua ini dia itu membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri ataupun kita dengan kawan-kawan kita. Itu masuk dalam hukum fikih. Nah, ini kalau dirinci adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama hukum-hukum keluarga atau yang disebut al-ahwal asy-syahiyah. Nah, hukum ini mengatur manusia dalam keluarga, baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Jadi keluarga atau yang disebut dengan al-ahwal asy-syahiyah ini adalah termasuk salah satu ruang lingkup fikih di dalam muamalat tadi. Yang kedua, hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan yang disebut muamalah maddiyah. Jadi suatu kepunyaan gitu. Hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan gitu. Kepunyaan memiliki. Nah, itu disebut muamalah maddiyah dan termasuk salah satu ruang lingkup fikih juga. Nah, kemudian hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian, keuangan yang disebut al-ahkam al-iktishadiyah wal maliyah. Nah, jadi hukum-hukum yang jadi Islam itu sangat rinci sampai dia juga membahas tentang perekonomian dan keuangan juga dibahas oleh Islam. Nah, itulah tadi hukum-hukum Islam yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan sampai sekarang terus berkembang. Kawan-kawan sekalian, ada pertanyaan atau yang belum paham tentang pengertian fikih dan ruang lingkup tadi? Kalau pembahasan saya sudah habis sih sebenarnya, sampai situ saja. Karena memang segitu yang saya dapat. Teman-teman sekalian, ada yang ingin dipertanyakan atau sudah paham begitu? Baik, silahkan. Kalau ada pertanyaan diajukan kepada Rifai, ya, presentasi pertama pada kesempatan ini terkait dengan pengertian fikih dan ruang lingkupnya.
Karena kalau fikih dan ruang lingkupnya sudah dipresentasikan, memang waktunya sampai beberapa menit begitu, tapi karena itu materinya maka sudah dianggap mencukupi. Nah, kawan-kawan sebagai informasi ataupun komunikasi kita kepada dari hari ini, silahkan kalau ada pertanyaan diajukan kepada Rifai. Kalau presentasinya sudah bagus gitu ya. Ibu mungkin kalau presentasi kawan-kawan ini haruskah sampai 1 jam full atau bagaimana, Bu? Saya nih terus terang ya, karena baru dari Bengkulu, jadi belum, tadi malam baru hari Jumat itu saya terima panduan PPL-nya itu, ya. Jadi saya sebenarnya ini karena hari perdana, sebenarnya saya mau baca dulu panduan PPL-nya. Coba ada nggak di sini? Oh begitu. Iya, panduan PPL. Oh, mungkin masih di mobil. Nanti Ibu cek sebentar ya. Cuma ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi Ibu. Pertama, gini, kita nih PPL kan latihan mengajar. Nah, ya. Latihan mengajar, terus harus disesuaikan sasarannya siapa. Maaf Ibu, suaranya terputus Ibu. Halo? Sasarannya siapa? Ya kan? Di PPL ini kan kita harus tahu kan, membuat RPS sudah kan? Membuat RPS sudah. Halo, Ya. dengar? Ya. Ya, membuat RPS-nya kan sudah. Membuat RPS-nya kan tahu siapa sasaran apanya nih, siapa sasaran muridnya. Mahasiswakah, siswakah, atau siapa? Siswa. Nah, jadi sebenarnya latihan PPL ini kan bukan ica-ica, praktek mengajar. Praktek mengajar, maka di grup ini yang lainnya itu pura-puranya menjadi siswa. Jadi harusnya agak nurun gitu berpikirnya. Misalnya ya ica-icanya jadi siswa kelas berapa yang diajar tuh. Nah, kita istilahnya ini simulasi lah kan. Simulasi praktek demonstrasi terkait dengan apa. Nah, saya harapkan, saya memang belum membaca detail RPS masing-masing ya. Kemarin kan saya harapkan Pak Ahmad Soleh baca dulu, nanti saya juga baca. Namanya kita sesuaikan, Ripai. Tadi saya lihat kan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu untuk mahasiswa cocoknya. Itu pun mahasiswa juga kecil-kecil tulisannya. Nah, jadi maunya kita sekarang ini praktek pura-puranya disesuaikan dengan sasaran yang akan menjadi audiens kita. Nah, maka tentu kalau siswa capaiannya seperti apa. Tadi bicara fikih dan ruang lingkupnya, misalnya kalau cuma segitu kan cuma sedikit materinya, misalnya gitu kan. Nah, apakah sudah disesuaikan dengan kurikulum dari yang punyanya Eman itu bukunya bagaimana? Nah, itu juga yang belum kita lihat gitu. Nah, saya harapkan harusnya kita tuh walaupun jadi gini, jangan sampai mengambil materi dari internet. Ini mohon maaf nih, ambil materi dari internet yang bahannya itu untuk dunia akademik yang levelnya mahasiswa gitu. Nah, tapi saya harapkan adalah bahan yang memang disesuaikan dengan kurikulum audiens yang kita ingin ajar gitu loh. Nah, itu yang harus ada nggak dicek itu Ripai? Ada kurikulumnya? Ada. Bukunya juga sudah saya download tapi di HP Bu. Bukunya saya download. Saya cari. Jadi supaya Ibu bisa menilai letak kebenaran ya RPS yang dibuat dengan materi yang diajarkan. Nah, tolong juga didampingi lampirannya itu bahannya
dari mana, terus apa yang diambil. Sehingga yang diajarkan cocok dengan yang ini. Nah, saya harapkan memang ngajarnya dari bahan yang ada di standar kurikulum sesuai dengan yang ada ica-icanya. Ini kita ngajarnya di man satunya betul gitu loh, Mas Soleh. Lalu Ripai? Kita bukan pura-pura ya, praktiknya itu betul-betul ngajar di man satunya tentang materi tersebut gitu. Nah, sehingga nyambung. Kira-kira kalau misalnya nanti Ustadz Ripai menjadi gurunya man satu, itu ngajarnya itu. Nah, kepada mahasiswa yang 5 lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, pura-puranya jadi siswa. Nah, kira-kira kalau jadi siswa, jadi jangan gambar foto gitu yang ditampilkan. Pura-puranya jadi murid man satu, kira-kira. Nanti pertanyaannya seperti apa, Ustadz? Kami nggak paham ini. Ustadz, gambar ini seperti apa? Ya gitu-gitulah. Usahakan sama dengan pemikiran SMA sesuai dengan nanti siswanya man satu. Ahmad Soleh nggak dengar ya? Saya sudah Ustadz Ahmad Soleh kok nggak dengar ya? Saya sudah ini kok sudah buka itunya. Iya sama ya Bu, saya juga udah. Saya dengar kok Bu. Dengar kan? Yang lain Isna bagaimana dengar? Dengar Bu. Dengar ya. Coba Ripai file depan presentasinya itu dikembalikan ke file pertamanya. File pertama, PowerPoint. Slide pertama Bu. Ripai. Iya. Halaman pertama. Tadi ya lagi ke depannya nggak ada. Assalamualaikum gini aja Bu. Oh alah. Nah, untuk yang berikutnya, jadi yang untuk berikutnya itu coba mengajarnya kayak mengajar betul-betul guru man satu. Nah, guru man satu, depannya kasihlah gambar apa ya cecaknya lah gitu ya, covernya, terus PPL, terus isi PPL Fakultas Agama Islam, nah ya kan. Biar nampak judul materi, kompetensi dasar, ada dong itunya, apa capaiannya Ya, Bu. itu di PowerPoint ini nampak, ya, nampak PowerPoint ini kompetensi dasar siswa apa yang mau direkam biasanya gitu tuh kalau di guru di tingkat level man itu atau SD itu SDP kan biasanya ada tuh capaian. Nah, nanti baru materinya apa. Jadi kita nampak ini sasarannya siapa, apanya siapa. Itu ya Ripa ya. Nah, terus kalau buat PowerPoint ini selalu Ibu sampaikan juga di dalam kelas. PowerPoint itu enggak bahan diklik terus narasi itu namanya PowerPoint malas. PowerPoint-nya ya betul-betul PowerPoint gitu. Nah, Vicky, gitu betul-betul lah. Pakai itu modelnya Vicky, definisi. Ini betul tadi bagus pertanyaannya tadi. Tulisannya kok kecil, nggak kebaca. Itu bagus pertanyaannya. Jadi seandainya diajarkan kepada siswa, dia akan komen hal yang sama. Jelas ya Ripa ya. Nah, untuk yang lain berikutnya, ya materi berikutnya itu juga PowerPoint-nya ditulis. Terus KD-nya, istilahnya kan KD ya. Ustaz Soleh, KD ya istilahnya. Halo Ustaz Soleh. Ustaz Soleh dengar nggak? Ustaz Soleh nggak dengar ya? Kenapa Ustaz Soleh nggak dengar itu? Mungkin apanya sambungannya nggak ini ya? Jaringannya? Jaringan Bu. Halo Bu. Soleh coba di chat beliau kenapa tidak chat? Kenapa? Ya. Ustaz Soleh cek suaranya. Tidak jelas suaranya.
Ustaz Soleh. Dia nggak jawab ya, dia nggak respon. Atau apanya habis nggak? Nah, itu seperti itu Ripa ya. Jadi mengajar apa sinyalnya hilang. Oke. Sudah dengar suaranya Ustadz? Oke. Baik, Ustadz Soleh sudah dengar suaranya? Ustadz Soleh sudah dengar suaranya? Ya, masih belum. Nah, itu jadi maksud Ibu PPL ini memang latihan, tapi latihannya betul-betul latihan. Nah, KD-nya tuh KD yang ada di RPS-nya atau rencana pembelajarannya itu dimasukkan di dalam presentasi itu. Sehingga nampak bahwa ini betul-betul PPL gitu. Saya akan baca karena kemarin dari Pak Musadat sudah dikasih panduan bukunya. Nah, saya harapkan semua kawan-kawan membaca panduan itu, sama-sama kita membaca dan saling mengingatkan mana yang perlu ini. Tapi ini karena baru perdana. Assalamualaikum, Ripai. Ini karena baru perdana. Jadi ini kita kelompok berapa namanya kelompoknya? Kelompok MAN 1 aja, Bu. Enggak kan ada namanya kelompok 1, kelompok 9 gitu. Kelompok berapa kita? Kita nggak ada nomor sih, Bu, kemarin. Cuman kemarin yang di Alihwan karena kita keluar MAN 1 jadi nggak tahu kelompok berapa lagi, Bu. Oh, begitu. Ya, berarti nanti Ibu menyampaikan kepada Pak Musa kelompok MAN 1 gitu ya. Kita sudah praktek. Nah, ini kelompok kita ini grupnya ketuanya siapa ya? Kemarin sih belum diputusin, Bu, sama Ustadz Hasannya. Kalau boleh diputuskan siapa yang akan menjadi ketuanya nih? Udah harus lah, Bu, udah harus. Ripai sekarang, Bu. Dia udah 2 hari ini dia yang ketua tuh, Bu. Udah diangkat jadi ketua dia. Entah itu aja. Berarti Ripai ya? Ya dulu, saya ketua. Untuk pertemuan pertama ini tolong didokumentasikan. Nanti kan ada rekamannya tuh, direkam tolong karena Ibu terus kalau udah rekam juga bingung ya. Direkam pertemuan kita ini sebagai bukti ya Ripai bertanggung jawab mendokumentasikan, memfoto dan merekam pertemuan kita ini. Jadi untuk di pertemuan pertama ini saya harapkan pertama RPS kita di dalam presentasi ini dimasukkan capaiannya, tugasnya apa. Jadi jangan presentasi tok gitu loh, tapi satu RPS itu dipahami bahwa nanti tugasnya apa anak-anak, bikin apa. Jadi nggak hanya presentasi seperti ini. Tugasnya apa, penilaiannya apa, terus metode, kan ada metode ya, metode demonstrasi. Nanti kalau ini oke, baru bicara pengertian dan ruang lingkup. Pengertian ruang lingkup kan biasanya nggak terlalu banyak apanya. Nah, bahannya. Tapi kalau sudah sampai fikihnya, maka mungkin gunakan berbagai metode itu. Ada metode ceramah, ya kan? Tadi bagus sudah menanyakan tanya jawab. Oke, ada tanya jawab. Terus metode kuesioner. Nah, kuesioner itu bisa digunakan, Ripai. Siapa yang tahu? Pokoknya itu kan metode kuesioner. Kemudian ada lagi metode demonstrasi. Nah, ini Ibu harapkan ini dimainkan dalam PPL ini. Sehingga nampak suasananya kita mendapat ilmu betul terkait bagaimana mengolah proses pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa. Nah, usahakan juga dari segi suara. Mau jadi guru kan, suara itu ya harus vokal. Jangan suaranya kayak orang ya belum makan gitu, jangan sampai. atau memang belum makan siang gitu nah ya. Suaranya harus semangat. Ya, namanya guru, apalagi bayangkan mengajar
siswa yang dalam kelas itu misalnya 30 orang. Kan tentu harus semangat. Itu dari segi suara. Yang keempat tadi perbaikan Ibu kepada Rifai ya. Hati-hati istilah bahasa Arab. Nah, tadi itu makhrajnya masih banyak kena itu. Makhrajnya masih banyak kena. Ya, seperti fahmu. Ya kan? Fahmun amiqun, ya kan? Apalagi tuh tadi yang ada istilah-istilah Arabnya coba. Mana lagi yang ada istilah Arabnya? Syariah, syar'iyah, misalnya ya, apalagi tadi. Nah, ini kan ada beberapa pendapat Abu Hanifah, ada beberapa pendapat itu coba dibikin dalam bentuk PowerPoint-nya betul. Abu Hanifah, keren. Syafi'i, keren. Gitu gambar PowerPoint, betul-betul PowerPoint dibuat. Jangan copy paste saja. Terus al-amidi. Kemudian lagi tafsili. Itu istilah ingat pengucapan bahasa Arab tafsili. Ya kan? Istimbat. Itu nggak boleh salah nyebutnya istidlal. Apalagi tadi ijma. Oke lah, ijma udah biasa lah ya. Tapi yang sering susah itu kan istidlal, istimbat. Itu harus betul nyebutnya. Itu untuk menjadi guru apalagi guru agama Islam. Jadi guru agama Islam itu penguasaan ibadah bahasa Arabnya harus bagus. Kemarin Ibu melakukan pelatihan kepada kaderisasi ulama terkait dengan takhrijul hadis. Itu juga masih banyak yang belum tahu meskipun udah tamatan pesantren. Itu Pak Ahmad Soleh meskipun tamatan pesantren ternyata masih banyak yang belum paham. Ya karena belajarnya juga masih dalam. Kira-kira itu ya menurut pendapat Ibu Rifai. Ya, selamat menjadi ketua kelompok ini. Insya Allah berpahala besar. Ya, tolong didokumentasikan dengan baik. Kita hari ini berapa jadwalnya Ustadz Ahmad Soleh? Kalau dari yang Ustadz Soleh bilang 3 katanya dulu, Bu. 3, oke. Kalau gitu yang satu oke, Ibu cukupkan sampai situ komentar Ibu terlebih dahulu. Silahkan kita lanjutkan kepada barangkali yang kedua. Silahkan. Kita Baiklah. foto dulu yang pertama ya. Foto gimana? Ini tadi sudah saya screen record sih, Bu. Tadi foto. Udah di screen record ya. Nanti di-share di grup ya. Kemarin Ya, Bu, itu saya sisipkan dulu. Kemarin di PPL Edmodo ini kan di grup PPL PPL udah Ibu masukkan, udah Ibu buat aplikasi Edmodo-nya. Udah kalian isi di itu dalamnya. Sudah. Baik. Itu nanti biar memudahkan Ibu dalam menilai ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Lanjut Ustadz Soleh. Silakan Ustadz Soleh, gimana? Jaringan Ustadz error, Bu, katanya. Oh, gitu. Ya, silakan lanjutkan kalau